Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Kita lanjutkan karena ini Al-Fatihah pertemuan yang lalu sudah selesai. Ketika nanti ada yang mau bertanya, boleh. Pertemuan untuk malam hari ini kita lanjutkan, yaitu langsung dua surat ini. Surat Al-Falaq dengan An-Nas. Kenapa harus langsung dua surat? Biar kita nanti mengamalkannya itu sepaket. Kita kaji An-Nas nggak sepaket, namanya muawwidzatain, dua surat yang dipakai menjaga diri. Surat Al-Falaq ini nuzilat hadhihi surah, mau dibacakan makna Jawa enggak? Nek makna Jawa begini ngartikannya, nuzilat den turunake apa hadhihi suratu ikilah surat Al-Falaq dan An-Nas, walati lan surat-surat ba'da sa'usi Al-Falaq dan Nas. Itu kira-kira perlu orang, nggak usah ya, karena kalau waktunya habis nggak paham ya kan. Makanya kita baca Arabnya saja langsung maksudnya. Jadi surat Al-Falaq dan An-Nas ini dan surat setelahnya itu juga diturunkan sepaket dari Wadduha. Nah ini lamma saharo Labid bin Aqsam al-Yahudi. Waktu itu namanya Labid bin Aqsam orang Yahudi mensihir Rasulullah. Rasul disihir Pak. Nah makanya kalau kita asli belajar Muhammadiyah, kadang belum sampai asbabun nuzul, wah sihir tuh nggak ada katanya. Tahayul ya ada, tapi kita harus mengkajinya lagi. Kalau belum sampai ya ngaji lagi. Makanya namanya ngaji itu minal mahdi ilal lahdi terus gitu. Dulu Rasulullah disihir namanya Labid bin Aqsam dari orang Yahudi. Nah, gimana cara mensihir? Aja ditiru loh mungkin. Leh nyihir fi watrin. Di apa kentengi gandewa. Panah itu kan ada tambangnya itu. Nah, itu yang talinya itu loh. Nah, di situ mensihirnya di situ. Ihda asrota. Jadi 11 apane ugdatan bundelan. Jadi orang gandewa dibundeli 11. Nah, jadi pas bundel ini ku ditiup-tiup kali dimantrani. Oh, matilah engkau Muhammad selesai dibundeli. Terus setelah 11 bundelan ditiupi dimantrani terus. Itu karena iblis khodame Rasulullah ini kan uswatun hasanah, Pak, suri tauladan. Jadi kita kadang berpikir kok cerdas dulu itu nyontokno ben kita enggak sombong. Rasulullah aja disihir mempan awake dhewe sombong-sombongan ya kualat tuh. Mempan tenan wis kayak apa-apa. Daerah sini ada yang sakit kemarin, ada yang curhat sama saya sakit aneh. Wis enggak apa-apa, nanti pembicaraannya lain. Jadi disihir di situ 11 bundelan. Fa'lamahullahu bidzalika. Kemudian Allah memberitahu kepada Rasulullah bidzalika dengan kejadian disihir tadi. Wa bimahalli dan tempatnya dikasih tahu. Tempatnya nang kono di bawah watu sedekat pohon kurma. Tahu dikasih tahu. Fa uhdara dihadirkan itu sihirnya. Ini loh Muhammad sihiri. 11 bundelan. Tahu dia. Nah, dihadirkan kemudian dihadirkan baina yadaihi sallallahu alaihi wasallam di depannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah wa umira bita'awudi, diperintah malaikat bita'awudi dengan membaca ta'awud. Ta'awud itu minta pertolongan kepada Allah bisurataini dengan wasilah perantaraan dua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Seperti ini kalau hanya terjemahan yo ora ketemu kan golek cerita, harus tahu ini tafsir. Nah, setelah baca disuruh baca surat Al-Falaq dan Nas fakana mongko ono wong Jawa leh
Fakana kullama qara'a ayatan, ketika Rasulullah membaca satu ayat min huma dari dua surat Al-Falaq dan An-Nas, baru satu ayat, inhalat uqdatun, maka lepaslah satu bundelan yang disisiti tadi. Wa wajada, dan Rasulullah menemui khifatan ringan, hatta inhalat al-aqdu kullaha, sehingga seluruh bundelan tadi ya 11 ketika dibaca dua surat itu selesai, inhalat al-aqdu kullaha, lepas semua, waqama ka'annama nasyato, Rasulullah terus bisa berdiri lagi seperti biasa. Tadinya nggak bisa apa-apa karena 11 bundelan itu dari ujung kaki sampai leher sini disihir gitu. Mungkin kalau di filmnya ditiupi gitu. Nah, nanti ada penjelasannya. Ternyata karena Rasulullah uswatun hasanah, itu memberi contoh kita nggak boleh sombong loh, nggak sombong aja disihir orang, betul nggak? Orang sebenar Rasulullah dijuluki Al-Amin adalah sihir. Nah, kita makanya kalau ada orang sihir ya biasa. Jadi kita sudah dikasih senjata oleh Rasulullah, yaitu membaca dua surat ini. Terus tak woco Pak, tapi gak hilang-hilang, oleh moco kurang pas. Jadi harus menghadap kiblat. Harus hatinya ikhlas karena Allah begitu. Oh mocone karo ambisi loro karena dia mengikat terus. Harus lillahi ta'ala, mutlak hanya Allah yang bisa menolong kita. Yang kon njaluk nek ra ucul moro nek Pak Ustaz ra ucul-ucul Pak Ustaz tak iwangi maca gitu ya. Aja terus ngomong wah ustaze hebat ya ora mung dibantu didongakno diwaca. Sehingga ada saya kan sering di rumah itu ada minta doa itu tak kasih madu aja, dikasih madu, taruh air sendok situ. Karena madunya tak bacakan Quran 30 juz, surat Tabarok 200 kali. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang minta doa kasih gitu. Semua pasrah Gusti ya. Ternyata yo akeh sing judul. Jadi ada orang yang tadinya gak iso tenang, ya iso penak. Itu mutlak kehendak Allah diberkahi ayat Quran tersebut. Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive, and my